Dendam janda muda yang difitnah merebut suami orang sampai diusir dari rumahnya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Mira hidup seorang diri di sebuah rumah sederhana yang berada di pinggir desa Pasir Kencana. Rumah itu berdinding papan. Atapnya sebagian sudah ditambal dengan seng karena genteng banyak yang pecah. Halamannya tidak terlalu luas, tapi cukup untuk menjemur pakaian dan menaruh beberapa pot bunga peninggalan ibunya. Setelah suaminya meninggal, tidak ada lagi yang menemaninya selain suara radio tua yang sering ia putar untuk mengusir sepi. Sehari-hari, Mira bekerja sebagai penjahit rumahan. Mesin jahit peninggalan ibunya masih bisa dipakai meski kadang macet. Ia biasa menerima pesanan dari warga yang ingin baju seragam sekolah diperbaiki, celana dilipat, atau daster dijahit ulang. Upahnya memang kecil, tapi cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana. Sesekali, jika sedang tidak ada pesanan, ia membantu tetangga menyiangi sayur atau menjaga anak kecil dengan imbalan seadanya. Meski hidup sederhana, Mira berusaha ramah kepada siapa saja. Jika ada yang datang minta tolong, ia jarang menolak. Suatu sore, Bu Narti datang membawa baju anaknya yang sobek di bagian lutut. Mira langsung menerimanya dan berjanji selesai besok pagi. "Mbak Mira ini baik banget, selalu mau nolong," kata Bu Narti sambil tersenyum. Namun begitu pulang ke rumah, wajah Bu Narti berubah. Dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman karena sering mendengar tetangga lain berbisik bahwa Mira sengaja ramah supaya disukai para lelaki. Sejak saat itu, mulai ada jarak yang tak terlihat. Beberapa perempuan di desa lebih memilih menghindar daripada terlalu akrab dengan Mira. Kalau ada acara kumpulan ibu-ibu, Mira sering dipandang dengan tatapan sinis. Bahkan ada yang pura-pura tidak melihatnya. Mira menyadari itu, tapi ia hanya diam. Ia tidak mau ribut atau melawan. Baginya, lebih baik tetap bekerja dan tidak peduli omongan orang. Tapi yang namanya desa, kabar kecil bisa jadi besar dalam waktu singkat. Beberapa lelaki yang pernah menolong Mira, misalnya membantu membetulkan genteng atau sekedar mengantar bahan kain dari pasar, selalu jadi bahan omongan. Perempuan-perempuan yang melihatnya mulai menyusun cerita sendiri, seolah-olah Mira sengaja mendekati, padahal Mira tidak pernah meminta lebih dari sekedar bantuan. Sampai suatu malam saat warga sedang ronda, terdengar percakapan yang menusuk. "Kalau ada janda cantik sendirian, pasti ada maunya," kata salah satu lelaki yang ikut ronda. Yang lain menimpali, "Hati-hati saja, nanti suami bisa betah main di rumah orang daripada di rumah sendiri." Beberapa orang tertawa kecil, tapi ada juga yang diam karena tahu siapa yang dimaksud. Mila tidak mendengar langsung, tapi kabar itu sampai ke telinganya lewat seorang tetangga yang kasihan padanya. "Mbak, jangan tersinggung ya. Tadi aku dengar orang-orang ngomongin sampean di pos ronda," katanya pelan. Mira hanya menarik nafas panjang, menahan rasa sakit hati. Ia tahu fitnah itu mulai menyebar dan ia tidak bisa menghentikannya. Hari-hari berikutnya, Mira mulai merasakan perubahan sikap warga. Anak-anak yang dulu sering main di halaman rumahnya, sekarang dilarang orang tuanya. "Jangan main ke rumah Mbak Mira, nanti nggak baik," begitu alasan mereka. Bahkan warung dekat rumahnya yang dulu ramah, kini dingin. Jika Mira membeli gula atau minyak, Bu Yati yang pemilik warung hanya menjawab seperlunya, seakan malas bicara. Mira sering bertanya-tanya, apa salahnya sampai diperlakukan begitu? Ia hanya janda yang ingin bertahan hidup, tidak pernah berniat merusak rumah tangga orang. Tapi fitnah sudah lebih dulu dipercaya orang-orang. Dalam hatinya, Mira merasa semakin tertekan. Ia sering menangis diam-diam saat malam, tapi tetap berusaha tegar di siang hari. Suatu ketika, ia diminta menjaga anak tetangga yang sakit karena ibunya harus pergi ke pasar. Mira merawat anak itu dengan penuh perhatian. Namun sore harinya, ada yang melihat suami tetangga itu mampir sebentar untuk menjemput anaknya. Esok harinya, kabar langsung beredar bahwa Mira berdua-duaan dengan lelaki beristri di rumahnya.
padahal semua itu bohong. Dari hari ke hari, Mira merasa lingkungannya berubah jadi asing. Di sawah, ia mendengar bisik-bisik di belakangnya. Di jalan, ia merasakan tatapan penuh kecurigaan. Bahkan ketika ia ke musola, ada ibu-ibu yang sengaja menjauh, tidak mau duduk bersebelahan dengan Mira. Rasa malu dan sedih bercampur jadi satu. Walaupun begitu, ada beberapa orang yang masih menghargainya. Pak Lurah misalnya, pernah bilang, "Kamu jangan hiraukan omongan orang, terus aja hidup apa adanya." Namun kata-kata itu tidak banyak membantu, karena setiap hari fitnah makin kuat. Malam-malam Mira sering gelisah, tidur tidak nyenyak, mimpi buruk datang bergantian. Ia membayangkan wajah orang-orang yang menuduhnya, rasanya ingin berteriak, ingin membuktikan bahwa semua itu salah. Tapi ia tahu semakin ia membela diri, semakin banyak orang yang tidak percaya. Di dalam rumah, suasana semakin sepi. Mesin jahit jarang berbunyi karena pesanan semakin sedikit. Orang-orang takut jika pakaiannya dijahit oleh Mira, seakan-akan akan membawa sial. Tabungan yang dimiliki makin menipis. Kadang ia hanya makan nasi dengan garam, tapi tidak ada yang tahu. Sore itu Mira duduk di teras rumah sambil menatap jalan desa. Beberapa perempuan lewat sambil membawa bakul sayur, tapi tidak ada satupun yang menyapanya. Mira merasa benar-benar terasing di tempat yang seharusnya menjadi tanah kelahirannya. Malamnya, ia menyalakan lampu minyak dan menatap foto suaminya yang sudah lama meninggal. "Mas, aku kuat kan? Aku nggak salah kan?" bisiknya lirih. Air mata jatuh membasahi pipinya. Di luar, angin malam bertiup kencang, daun pisang bergesekan, menambah kesunyian. Mira tahu, sejak fitnah itu mulai menyebar, hidupnya tidak akan sama lagi. Dan diam-diam, dalam hati yang paling dalam, mulai tumbuh rasa sakit yang semakin lama semakin menumpuk. Rasa sakit itu akan jadi awal dari sesuatu yang kelak menakutkan bagi seluruh desa Pasir Kencana. Pagi itu, beberapa warga desa Pasir Kencana sedang duduk di warung kopi milik Pak Rahmat. Obrolan awalnya soal panen padi, tapi lama-lama beralih membicarakan rumah Mira. Salah satu lelaki menyebut kalau semalam ia melihat Pak Sarman, ketua RT, keluar dari rumah Mira sambil membawa tangga bambu. Sejak saat itu, pembicaraan jadi ramai. "Lawang sudah jelas, ngapain coba Pak RT malam-malam bantuin janda?" kata salah seorang warga sambil menghembuskan asap rokoknya. Yang lain menimpali, "Iya, kalau cuma nolong perbaiki genteng, kenapa harus malam? Gak masuk akal." Suasana warung mendadak ramai. Obrolan itu tidak berhenti di situ. Menjelang siang, kabar sudah menyebar ke hampir semua sudut desa. Bu Sarman yang mendengar cerita itu langsung marah. Ia merasa suaminya dikhianati, padahal sebenarnya Pak Sarman hanya kebetulan menolong saat hujan deras kemarin membuat atap rumah Mira bocor. Karena kebetulan punya waktu malam hari, ia datang membantu. Tapi penjelasan itu tidak lagi dianggap. Bu Sarman sudah terlanjur terbakar cemburu dan malu pada tetangga. Siang harinya, ia datang ke rumah Mira dengan wajah penuh amarah. Tanpa basa-basi, ia menuduh Mira merebut suaminya. Suaranya keras, terdengar sampai ke jalan. Beberapa tetangga yang lewat berhenti untuk menonton. Mira berusaha menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa, tapi setiap kata yang keluar darinya malah dianggap alasan. "Dasar perempuan gak tahu malu, dari dulu aku sudah curiga," teriak Bu Sarman di depan rumah. Mira hanya bisa menangis sambil memohon, "Sumpah, saya gak ada maksud apa-apa. Pak Sarman cuma bantu benerin atap, itu saja." Tapi Bu Sarman tak mau dengar. Sejak kejadian itu, sikap warga makin berubah. Mereka menganggap gosip itu sudah menjadi kenyataan. Kalau ada orang yang coba membela Mira, langsung ditegur. "Jangan dibela, sudah jelas kelakuannya." Lama-lama hampir semua orang menjauh. Malam berikutnya, pintu rumah Mira dipenuhi coretan arang hitam. Tulisan besar terbaca jelas, "Perebut suami orang." Ada juga bekas lumpur dilempar ke dinding. Mira terkejut saat melihatnya pagi-pagi. Ia menoleh ke jalan, berharap ada yang mau menolong membersihkan, tapi tidak seorang pun peduli.
Warga yang lewat malah berpura-pura tidak tahu. Hari-hari Mira semakin berat. Pesanan jahitan makin sepi. Ibu-ibu lebih memilih pergi ke penjahit di desa sebelah daripada menitipkan baju ke Mira. Alasan mereka macam-macam. Ada yang bilang malas ke rumahnya. Ada juga yang terang-terangan tidak mau berurusan dengan janda pengganggu rumah tangga. Dalam kesendirian, Mira sering merasa terpojok. Ia mencoba menemui Bu Narti, tetangga yang dulu akrab dengannya, untuk minta dukungan. Tapi responsnya dingin. "Nduk, aku kasihan sama kamu. Tapi aku juga takut kalau nanti malah aku yang kena omongan. Jadi maaf, aku nggak bisa banyak bantu." Jawaban itu membuat Mira makin sadar. Ia benar-benar sendiri. Sementara itu, Pak Sarman ikut jadi sasaran gosip. Ia berusaha menjelaskan pada istrinya bahwa semua itu fitnah. Namun Bu Sarman sudah terlanjur sakit hati. Pertengkaran rumah tangga mereka jadi makin sering. Anak-anak mereka sampai ketakutan mendengar orang tuanya teriak-teriak tiap malam. Di balai desa, beberapa warga mengusulkan agar Mira dipanggil dan diberi peringatan. Kalau dibiarkan, nanti rumah tangga orang lain bisa hancur. Lebih baik ditertibkan sebelum makin parah, kata salah seorang warga. Pak Lurah mencoba menenangkan dengan berkata bahwa masalah rumah tangga seharusnya diselesaikan baik-baik, tapi desakan warga semakin keras. Mira pun dipanggil. Saat duduk di balai desa, semua mata memandangnya tajam. Ditanya apakah benar ada hubungan khusus dengan Pak Sarman. Dengan suara bergetar, Mira membantah. Ia menjelaskan kronologi bocornya atap rumah dan bagaimana Pak Sarman datang menolong. Tapi penjelasan itu dianggap mengada-ada. Ada beberapa ibu yang langsung menyelah. "Kalau cuma benerin genteng, kenapa malam-malam?" Suasana jadi panas. Mira merasa diperlakukan seperti terdakwa di pengadilan tanpa bukti. Ia ingin marah, tapi tahu kalau emosinya hanya akan membuat warga semakin yakin. Maka ia hanya diam, menahan air mata. Sejak malam itu, teror makin jadi. Ada orang yang sengaja melempari atap rumahnya dengan batu kecil. Kadang-kadang terdengar suara orang berbisik di luar rumah, memanggil-manggil namanya dengan nada mengejek. Mira tidak pernah tahu siapa pelakunya, karena begitu ia keluar, tidak ada seorang pun di sana. Kehidupan sehari-hari Mira pun semakin berat. Kalau ia ke warung membeli beras, orang-orang langsung berhenti ngobrol. Begitu ia pergi, obrolan kembali ramai membicarakan dirinya. Bahkan anak-anak kecil mulai ikut-ikutan. Ada yang berteriak, "Janda perebut suami!" lalu lari sambil bertawa. Lama-kelamaan, rasa takut dan tertekan itu berubah jadi rasa marah dalam diri Mira. Ia merasa dizolimi, difitnah, dan dipermalukan di kampung halamannya sendiri. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah harus terus diam atau suatu saat ia akan melawan dengan caranya sendiri? Namun sebelum itu terjadi, kondisi Mira makin terpuruk. Malam-malamnya penuh tangisan, makanannya makin jarang karena tidak ada uang untuk belanja. Mesin jahitnya berdebu, tidak ada pesanan lagi. Rumah peninggalan orang tuanya yang dulu ramai oleh suara tetangga, kini seperti rumah asing yang dikelilingi bisikan kebencian. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu bagaimana perasaan Mira. Warga hanya melihat dari luar, seorang janda yang dianggap pengganggu. Tapi di dalam rumah kecil itu, Mira mulai menyimpan perasaan gelap yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Fitnah itu semakin kuat, seolah-olah sudah menjadi kebenaran mutlak. Dan sejak saat itulah, kehidupan Mira berubah total. Dari seorang perempuan biasa yang hanya ingin bertahan hidup, ia berubah menjadi seseorang yang setiap hari hidup dalam tekanan, kebencian, dan rasa sakit hati yang makin menumpuk. Apa yang belum disadari oleh warga desa Pasir Kencana adalah tekanan yang terus-menerus itu suatu hari akan memunculkan sesuatu yang lebih mengerikan daripada sekedar gosip. Malam itu, balai desa dipenuhi suara teriakan. Lampu Petromax tergantung di tengah ruangan membuat suasana semakin panas. Puluhan warga berkumpul, sebagian besar perempuan.
Mereka duduk sambil menunjuk-nunjuk ke arah Mira yang dipanggil untuk menghadiri rapat. "Kalau dibiarkan, habis rumah tangga kita semua. Lebih baik dia pergi dari sini," kata seorang lelaki setengah baya dengan nada tinggi. "Betul, desa kita jadi jelek gara-gara kelakuannya," timpal yang lain. Mira duduk di kursi plastik di depan ruangan, menunduk. Tangannya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai pada titik ini, dihakimi oleh orang-orang yang dulu dianggapnya keluarga sendiri. Pak Lurah mencoba menenangkan. "Kita jangan langsung memutuskan. Semua harus ada buktinya dulu." Namun, suara itu tenggelam oleh teriakan warga. "Pak Lurah, kebanyakan membela. Kalau sampai rumah tangga kami rusak, siapa yang tanggung jawab?" teriak seorang ibu dengan wajah merah padam. Mira mencoba membuka suara. Dengan terbata-bata ia berkata, "Saya tidak pernah berniat merusak rumah tangga siapapun. Tolong percaya saya." Namun kalimat itu langsung disambut ejekan. "Omong kosong. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa tiap hari orang lihat laki-laki keluar masuk rumahmu?" seru Bu Yati. Sebenarnya, laki-laki yang dimaksud hanyalah tukang sayur, tukang kayu, atau tukang servis yang memang sering diminta tolong. Tapi di mata orang-orang yang sudah termakan fitnah, semua itu dianggap bukti kesalahan. Suasana rapat makin memanas. Beberapa pemuda berdiri, menepuk-nepuk meja kayu balai desa. "Kalau nggak mau pergi, nanti kami yang paksa," ancam salah satunya. Akhirnya, di bawah tekanan massa, Pak Lurah pun menyerah. Dengan wajah lesu, ia berkata, "Mira, mungkin untuk sementara kamu lebih baik meninggalkan desa. Ini demi kebaikan bersama." Mira langsung menangis. Ia merasa dunia runtuh seketika. Rumah yang ditempati sejak kecil yang penuh kenangan bersama orang tua dan suaminya, kini dianggap tidak pantas lagi dihuni olehnya. Tapi ia sadar, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Setelah rapat bubar, malam itu Mira pulang dengan langkah lemas. Di rumah, ia duduk lama di kursi bambu, menatap mesin jahit yang sudah lama menemaninya. Ia lalu mengambil tas kecil, memasukkan beberapa pakaian, dan melipat kain jarik peninggalan ibunya. Itu satu-satunya barang yang menurutnya paling berharga. Tangisnya pecah. Ia meraba dinding rumah, menyentuh pintu kayu, dan mencium foto suaminya sebelum memasukkannya ke dalam tas. Sekitar tengah malam, ia keluar dari rumah tanpa menoleh lagi. Lampu rumah sengaja ia matikan, meninggalkan kegelapan total. Keesokan paginya, warga terkejut melihat rumah itu sudah kosong. Beberapa anak kecil yang lewat berhenti di depan pagar bambu, berbisik-bisik. "Dia beneran pergi ya?" tanya salah satu. Orang dewasa yang mendengar hanya jawab singkat, "Baguslah, biar nggak ganggu lagi." Namun meski Mira sudah tidak ada, rumah itu tetap jadi perhatian. Ada yang ingin menempatinya karena letaknya strategis di pinggir jalan desa, tapi entah kenapa tidak ada yang berani. Katanya takut kalau masih ada sisa-sisa dari Mira. Bahkan ada yang bilang malam itu ada suara perempuan menangis terdengar dari dalam rumah, padahal sudah kosong. Hari-hari berikutnya, rumah itu makin sepi. Rumput liar mulai tumbuh di halaman. Pintu depan yang sering dibuka kini tertutup rapat. Genteng yang dulu ditambal Pak Sarman bocor lagi, membuat atap tampak kusam. Warga melewati rumah itu dengan cepat, enggan menoleh terlalu lama. Meski begitu, omongan tentang Mira belum berhenti. Di warung kopi, di sawah, bahkan di acara pengajian, namanya masih sering disebut. Ada yang bilang dia pergi ke rumah saudaranya di desa sebelah. Ada yang berspekulasi dia kabur ke kota untuk mencari suami baru. Semakin lama ceritanya semakin liar, penuh bumbu tambahan. Pak Sarman pun makin tersudut.
Meski Mira sudah pergi, istrinya tetap menaruh curiga. Hubungan rumah tangga mereka tidak pernah pulih seperti semula. Pak Sarman jadi sering murung, jarang keluar rumah, karena malu disebut-sebut sebagai penyebab Mira diusir. Di sisi lain, beberapa warga mulai merasa ada yang aneh. Biasanya setelah seseorang pergi, cerita tentangnya cepat reda. Tapi dalam kasus Mira, gosip malah makin ramai. Seakan-akan orang-orang sengaja memperpanjang fitnah supaya punya bahan untuk dibicarakan. Ada juga warga yang sebenarnya kasihan. Bu Lurah misalnya pernah berkata pelan pada suaminya, "Kasihan Mira, Pak. Saya yakin dia nggak seperti yang orang-orang bilang." Tapi Pak Lurah hanya bisa menggeleng. "Apa boleh buat, Bu? Saya kalah suara. Kalau saya bela terus, nanti malah saya yang ditentang warga." Beberapa minggu kemudian, rumah Mira benar-benar ditinggalkan tanpa perawatan. Pagar bambunya mulai miring, cat dinding mengelupas, dan debu menumpuk di jendela. Anak-anak desa sering mengintip dari celah papan, berharap melihat sesuatu. Mereka suka menantang satu sama lain untuk berani masuk halaman, tapi tak ada yang benar-benar berani melangkah. Kabar angker mulai muncul. Ada warga yang mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di jendela saat malam. Ada juga yang mendengar suara mesin jahit berderik, padahal rumah kosong. Cerita-cerita itu makin membuat orang enggan mendekat. Namun, bagi warga Pasir Kencana, kepergian Mira dianggap penyelesaian. Mereka tidak peduli kemana Mira pergi atau bagaimana nasibnya. Yang penting, mereka merasa sudah membersihkan desa dari orang yang dianggap membawa masalah. Mereka tidak tahu keputusan malam itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang kelak jauh lebih menakutkan. Pagi itu, desa Pasir Kencana digegerkan oleh kabar dari rumah Bu Yati. Orang-orang berdatangan setelah mendengar teriakan anak perempuannya. Bu Yati ditemukan tergeletak di dapur, tubuh kaku, wajah membiru seolah kehabisan napas. Panci yang sedang ia pegang terjatuh di lantai, menimbulkan bunyi keras. Dokter desa datang dan mencoba memeriksa. Setelah beberapa menit, ia hanya bisa menggeleng. Jantungnya berhenti mendadak, katanya singkat. Padahal, sehari sebelumnya, Bu Yati masih terlihat segar bugar, bahkan sempat menertawakan cerita tentang rumah kosong milik Mira. Kabar kematian itu menyebar cepat. Banyak yang kaget sekaligus bingung. Orang sehat kok bisa mati mendadak? Gumam warga yang berkumpul di depan rumah. Ada juga yang berbisik lirih. Mungkin ini balasan. Tapi segera menutup mulut ketika ada orang lain lewat. Baru beberapa hari setelah itu, musibah lain terjadi. Suami Bu Narti yang dikenal gesit dan sering memanjat pohon kelapa jatuh dari ketinggian. Aneh, karena pohon itu sudah puluhan kali ia panjat tanpa masalah. Kali ini, ia terhempas begitu saja, leher patah, meninggal seketika. Warga semakin resah. Dua kejadian beruntun membuat mereka tak tenang. Jangan-jangan ini bukan kebetulan, ucap Pak Karno saat nongkrong di pos ronda. Beberapa orang mengangguk setuju. Ada pula yang mulai terang-terangan menyebut nama Mira. Dia pasti dendam, diusir, dihina. Sekarang arwahnya balik buat balas, kata salah satu ibu dengan wajah pucat. Semakin hari, bisik-bisik itu bertambah. Beberapa warga mengaku melihat sesuatu di sekitar rumah kosong Mira. Seorang pemuda bernama Denny bercerita, waktu ia pulang malam setelah ronda, ia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di teras rumah itu. Matanya merah, menatap langsung ke arahku. Aku lari sekencang-kencangnya, kata Denny sambil gemetar. Cerita Denny membuat anak-anak muda lain takut melewati jalan depan rumah itu. Biasanya mereka suka nongkrong di sana, tapi sekarang memilih memutar lebih jauh. Bahkan ada yang rela pulang lebih larut daripada harus lewat jalan itu sendirian. Kejadian aneh juga menimpa Pak Sarman. Suatu malam, ia pulang dari sawah lebih cepat. Ketika melewati rumah Mira, ia mendengar suara mesin jahit dari dalam. Suara itu jelas, terdengar berulang-ulang. Padahal rumah itu terkunci rapat dan tak ada lampu menyala. Keringat dingin langsung membasahi lehernya. Ia buru-buru berjalan cepat, bahkan sempat hampir jatuh karena tergesa. Keesokan harinya, ia cerita pada istrinya.
Tapi bukannya percaya, Bu Sarman malah balik memarahinya. "Makanya, kamu dulu terlalu baik sama dia. Sekarang arwahnya ngikut kamu," katanya sambil melotot. Sejak itu, Pak Sarman semakin sering sakit kepala dan badannya lemah, seperti kehilangan tenaga. Warga mulai melakukan berbagai cara untuk menenangkan diri. Ada yang mengundang ustaz dari desa sebelah untuk membaca doa di sekitar rumah Mira. Malam itu, beberapa orang ikut duduk bersila, mendengarkan lantunan ayat suci. Awalnya suasana tenang, tapi tiba-tiba lampu Petromax yang mereka bawa padam sendiri. Angin kencang berhembus, membuat daun pintu rumah berderit keras. Beberapa orang langsung lari ketakutan, meninggalkan ustadz yang masih berusaha melanjutkan doa. Setelah kejadian itu, makin jelas bagi sebagian besar warga bahwa rumah tersebut benar-benar sudah dihuni sesuatu. "Dia nggak pergi jauh, dia masih di sini," ucap Pak Karno dengan wajah serius. Rasa takut membuat kehidupan desa berubah. Orang-orang jadi cepat pulang ke rumah masing-masing setelah maghrib. Warung-warung yang biasanya ramai sampai malam, kini tutup lebih awal. Suara ronda malam makin jarang terdengar. Sementara itu, gosip baru bermunculan. Ada yang bilang Mira tidak benar-benar pergi, melainkan mati bunuh diri di suatu tempat. Arwahnya pulang ke rumah karena merasa tidak tenang. Ada pula yang percaya Mira masih hidup, tapi dendamnya begitu besar sampai-sampai roh gaib dipanggil untuk mengganggu desa. Tidak ada yang tahu pasti, tapi cerita-cerita itu terus berkembang. Suatu malam, seorang ibu muda bernama Lela sedang menidurkan bayinya. Rumahnya bersebelahan dengan rumah kosong itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan perempuan samar-samar. Awalnya ia kira suara dari jalan, tapi lama-kelamaan tangisan itu terdengar jelas dari arah rumah Mira. Suara lirih yang terdengar pilu seperti seseorang yang menahan sakit hati. Lela ketakutan, memeluk bayinya erat-erat, tidak berani memejamkan mata sampai pagi. Kejadian aneh tidak berhenti di situ. Seorang petani yang pulang subuh usai menjaga sawah mengaku melihat kain jarik tergantung di jendela rumah Mira, berkibar tertiup angin. Ia tahu betul itu kain jarik peninggalan orang tua Mira karena sering dipakai saat Mira keluar rumah. Namun ketika ia memberanikan diri mendekat di siang hari, kain itu tidak ada, hanya jendela berdebu yang tertutup rapat. Semua cerita itu membuat suasana Pasir Kencana makin mencekam. Warga yang dulu lantang mengusir Mira kini mulai dihantui rasa bersalah, meskipun tidak ada yang berani mengaku terang-terangan. Mereka lebih suka menutup rapat pintu rumahnya, berharap tidak jadi korban berikutnya. Namun rasa takut tidak bisa menghapus fakta bahwa sudah 2 orang meninggal secara janggal. Beberapa orang mulai membicarakan kemungkinan meninggalkan desa sementara, tapi mayoritas tetap bertahan meskipun dengan hati was-was setiap malam tiba. Rumah kosong itu kini benar-benar menjadi pusat perhatian. Tidak ada yang berani lewat, apalagi masuk. Anak-anak dilarang main di sana, bahkan sekedar melempar batu ke halaman. Semua orang menunggu dengan perasaan cemas, bercampur takut, siapa lagi yang akan jadi korban berikutnya. Sejak kematian aneh yang menimpa beberapa warga, suasana desa Pasir Kencana berubah drastis. Malam-malam yang biasanya tenang, kini dipenuhi rasa takut. Hampir setiap orang punya cerita sendiri tentang gangguan yang mereka alami. Suara tangisan dari arah rumah kosong makin sering terdengar. Bukan hanya sekali, tapi hampir setiap malam. Kadang lirih seperti orang menahan perih, kadang melengking membuat bulu kuduk berdiri. Warga yang rumahnya dekat dengan tempat itu jadi sulit tidur. Mereka menutup pintu rapat-rapat. Bahkan ada yang menaruh garam dan bawang merah di depan rumah, berharap bisa menangkal gangguan. Bau melati bercampur anyir darah juga menjadi misteri yang sulit dijelaskan. Orang yang melintas di jalan depan rumah kosong itu sering menutup hidung sambil mempercepat langkah. Bau itu muncul tiba-tiba, kadang jam 9 malam, kadang lewat tengah malam. Aneh, karena saat siang hari, bau itu sama sekali tidak ada. Mereka yang dulu paling keras menuduh Mira, kini justru jadi sasaran gangguan. Bu Narti misalnya, pernah mendengar suara ketukan di pintu rumahnya menjelang subuh. Awalnya ia mengira tetangga datang darurat.
Tapi ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang membuat tubuhnya menggigil. Saat hendak menutup pintu, matanya menangkap bayangan seorang perempuan berdiri jauh di ujung jalan. Rambut tergerai panjang, baju putih lusuh. Bu Narti langsung menjerit histeris, hingga para tetangga berdatangan. Hal yang lebih menyeramkan dialami Pak Dullah, seorang warga yang dulu suka menambah-nambahi gosip tentang Mira. Malam itu, ia sedang tidur lelap ketika mendengar suara orang berbisik memanggil namanya. "Dullah! Dullah!" Suara itu terdengar jelas di telinganya. Ia terbangun mengira anaknya yang memanggil. Tapi ketika dilihat, anak dan istrinya masih tertidur nyenyak. Belum sempat ia beranjak, suara itu terdengar lagi. Kali ini dari sudut kamar. Ia menoleh dan melihat sosok bayangan perempuan sedang duduk di kursi, menatapnya dengan mata merah menyala. Pak Dullah langsung menjerit histeris hingga para tetangga berdatangan. Hal yang lebih menyeramkan dialami Pak Sarman. Tidurnya tidak pernah tenang sejak kejadian di rumah kosong. Hampir tiap malam ia bermimpi didatangi sosok Mira. Wajahnya penuh luka, darah mengalir dari pelipis hingga dagu. Dalam mimpi itu, Mira selalu menatapnya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Kadang ia hanya diam, kadang tangannya menunjuk ke arah rumah kosongnya. Pak Sarman sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Beberapa minggu mengalami mimpi serupa. Kondisi Pak Sarman makin drop. Badannya kurus, matanya cekung, rambutnya mulai rontok. Istrinya sudah berusaha merawat dengan ramuan tradisional maupun obat dokter, tapi tidak ada perubahan. Warga mulai berbisik bahwa itu akibat dosa yang pernah dilakukan terhadap Mira. Kehidupan desa jadi tidak karuan. Orang-orang lebih banyak diam, tidak berani membicarakan Mira secara terbuka. Tapi rasa takut mereka terlihat jelas. Anak-anak dilarang main keluar rumah saat malam. Ronda malam makin sepi. Hanya 2 atau 3 orang saja yang berani duduk di pos. Itu pun mereka menyalakan api unggun besar sambil membaca doa-doa. Di warung kopi, obrolan warga penuh dengan rasa penyesalan. "Dulu kita terlalu gampang percaya gosip," kata seorang bapak tua. "Sekarang lihat, semua jadi begini." Yang lain hanya mengangguk, tidak berani menimpali. Rasa bersalah memang mulai menghantui, tapi tidak ada yang tahu harus bagaimana. Suatu malam, kejadian mengerikan membuat seluruh desa makin yakin kalau arwah Mira benar-benar ada di sekitar mereka. Saat itu listrik di seluruh desa padam. Gelap gulita menyelimuti pasir kencana. Warga hanya mengandalkan lampu minyak. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa keras dari arah rumah kosong. Suaranya panjang, menggema sampai ke telinga orang-orang di rumah masing-masing. Tidak lama, angin kencang bertiup, membuat genteng-genteng rumah bergetar. Pohon bambu di dekat rumah Mira bergoyang hebat seakan mau tumbang. Beberapa orang yang memberanikan diri mengintip dari balik jendela, bersaksi melihat bayangan putih melayang di halaman rumah itu. Ada juga yang melihat sosok duduk di atap, rambutnya menjuntai sampai hampir menutupi wajah. Ketika warga berusaha menyalakan doa-doa keras-kerasan, suara tertawa itu mendadak berhenti. Sunyi total. Hanya tersisa suara jangkrik dari kejauhan. Keesokan harinya, suasana desa semakin kacau. Orang-orang yang semalam mendengar dan melihat kejadian itu tidak bisa berhenti membicarakannya. Banyak yang mulai menyesal, tapi penyesalan itu terlambat. Mira sudah pergi entah kemana, dan yang tersisa hanyalah kengerian. Pak Sarman akhirnya jatuh sakit parah. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tubuhnya lemah, nafasnya berat, matanya kosong. Beberapa kali ia bergumam lirih menyebut nama Mira. "Mira, maafin, maafin."
katanya berulang kali. Istrinya hanya bisa menangis, tidak tahu harus bagaimana berbuat. Sebagian warga menganggap itu hukuman langsung dari arwah Mira. Ada juga yang percaya itu tanda bahwa Mira benar-benar ingin menuntut balas. Rumah kosong itu kini tidak hanya jadi sumber ketakutan, tapi juga simbol rasa bersalah seluruh desa. Namun satu hal yang jelas, malam-malam di Pasir Kencana tidak akan pernah sama lagi. Setiap angin berhembus, setiap bau melati muncul, setiap suara lirih terdengar, warga selalu teringat pada Mira, janda muda yang mereka usir, dan kini menghantui mereka dengan dendam yang tidak berusudahan. Gangguan yang terus-menerus akhirnya membuat warga Pasir Kencana putus asa. Tidak ada lagi yang berani lewat depan rumah kosong itu sendirian, bahkan saat siang bolong. Mereka sadar sesuatu harus dilakukan. Maka dipanggillah Mbah Karyo, tetua desa yang dikenal paham urusan gaib. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, rambutnya putih semua, tapi matanya masih tajam. Malam itu, warga berkumpul di halaman rumah kosong. Lampu minyak dipasang mengelilingi pekarangan. Bau dupa langsung menyebar ketika Mbah Karyo menyalakannya. Dengan langkah pelan, ia masuk ke dalam rumah. Sementara warga hanya menunggu di luar dengan wajah cemas. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyambut. Lantai berdebu, sarang laba-laba menutupi sudut ruangan. Tapi yang membuat semua terdiam adalah suara lirih dari dalam, seperti orang menangis. Beberapa warga spontan merapatkan badan, tak berani bersuara. Di kamar belakang, Mbah Karyo menemukan sesuatu. Sebuah kain jarik yang sudah kusam tergeletak di pojok. Kain itu penuh bercak tanah dan ada noda merah kecoklatan seperti darah yang sudah mengering. Ia mengangkat kain itu pelan, lalu menunjukkannya ke warga. "Ini peninggalan ibunya Mira," kata Mbah Karyo dengan suara berat. "Roh Mira masih ada di sini. Dia tidak bisa pergi karena sakit hati dan fitnah. Arwahnya terikat pada rumah ini." Suasana mendadak hening. Tidak ada yang berani menatap kain itu terlalu lama. Lalu Mbah Karyo melanjutkan, "Kalian kira dia pergi begitu saja? Tidak. Mira meninggal di perantauan, sakit parah. Tapi karena hatinya penuh luka, arwahnya pulang. Dia mencari keadilan." Kalimat itu membuat semua orang saling pandang. Selama ini, mereka hanya menduga Mira pergi entah kemana. Ternyata, kabar kematiannya sama sekali mereka tidak ketahui. Tubuh beberapa orang terlihat gemetar, terutama mereka yang dulu paling keras menyebarkan gosip. Mbah Karyo lalu duduk bersila di ruang tamu. Dupa diletakkan di hadapannya. Mangkuk kecil berisi air doa diletakkan di sisi kanan. Ia mulai membaca mantra pelan, suara serak tuanya bergema di dalam rumah yang kosong. Sesekali angin bertiup masuk melalui celah jendela, membuat nyala lampu minyak bergoyang. Tak lama kemudian, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seakan berasal dari dalam rumah itu sendiri. Beberapa warga perempuan menutup telinga sambil menangis. Ada juga yang menunduk sambil meremas tangan suaminya, takut melihat sekeliling. Mbah Karyo tidak berhenti membaca doa. Ia menoleh ke arah warga dan berkata, "Kalau kalian ingin arwahnya tenang, jangan hanya bersembunyi. Kalian harus mengaku, harus jujur. Semua yang pernah menuduh, semua yang pernah menyakiti, berdiri dan katakan." Awalnya tidak ada yang bergerak, tapi perlahan Bu Narti maju dengan wajah pucat. Suaranya bergetar saat bicara. Saya sering ngomong jelek tentang Mira. Saya bilang ke orang-orang kalau dia suka sama laki orang. Padahal saya nggak pernah lihat sendiri. Saya minta maaf." Tangisannya pecah membuat beberapa perempuan lain ikut menangis.
Setelah itu giliran Bu Yati yang mengaku. Ia dengan suara serak mengatakan bahwa dialah yang pertama kali menyebarkan gosip. Ia merasa iri karena Mira cantik dan sering dipuji, lalu menuduh tanpa dasar. Satu persatu warga maju, mengakui kesalahan. Ada yang bilang mereka ikut-ikutan karena takut jadi bahan omongan kalau membela Mira. Ada juga yang mengaku sengaja menambahkan gosip agar lebih seru dibicarakan. Semuanya akhirnya menangis menyesal, menunduk dalam-dalam. Suasana semakin emosional. Tangisan orang-orang bercampur dengan suara lirih yang sejak tadi terdengar. Anehnya, semakin banyak yang jujur, tangisan gaib itu makin pelan. Dari keras dan menyayat, berubah menjadi lirih seperti orang yang mulai reda setelah menangis lama. Mbah Karyo melanjutkan bacaan doanya. Ia menyiramkan sedikit air doa ke setiap sudut rumah, lalu meneteskan beberapa tetes di kain jarik itu. Kalau kalian betul-betul menyesal, bantu saya dengan doa. Bukan hanya malam ini, tapi seterusnya. Jangan ada lagi fitnah di desa ini, katanya tegas. Warga mengangguk sambil terus menyeka air mata. Mereka mengikuti doa bersama, suaranya bergema di halaman rumah. Beberapa orang merasa pundak mereka lebih ringan setelah mengaku, seolah beban yang lama dipikul akhirnya dilepaskan. Sekitar tengah malam, angin berhenti bertiup. Suasana yang sejak tadi menegangkan perlahan tenang. Suara tangisan gaib itu juga tidak terdengar lagi. Hanya ada suara jangkrik dan ayam jantan yang sesekali berkokok. Namun, meski ritual selesai, rasa takut tidak sepenuhnya hilang. Warga tahu, arwah Mira mungkin sudah lebih tenang, tapi tidak benar-benar pergi. Beberapa orang masih melihat bayangan perempuan duduk di depan rumah kosong itu, terutama malam Jumat. Bedanya, bayangan itu tidak lagi menakutkan. Hanya diam, seakan mengingatkan mereka agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sejak malam ritual itu, Desa Pasir Kencana tidak pernah sama. Warga lebih berhati-hati berbicara. Warung yang dulu penuh gosip kini lebih banyak dipakai untuk cerita ringan. Tidak ada lagi yang berani menuduh tanpa bukti. Tapi rasa bersalah tetap menghantui, terutama mereka yang tahu betul betapa kejamnya fitnah yang pernah mereka sebarkan. Bagi sebagian warga, rumah kosong itu menjadi semacam pengingat. Setiap kali melewatinya, mereka otomatis menunduk atau membaca doa. Mereka percaya, meski arwah Mira tidak lagi menampakkan teror, ia tetap ada di sana, menjaga agar fitnah tidak lagi bersemi di tanah Pasir Kencana. Setelah malam ritual itu, Desa Pasir Kencana tidak pernah sama lagi. Orang-orang yang dulu sering nongkrong di warung sambil melontarkan gosip, kini memilih diam atau membicarakan hal-hal ringan saja. Obrolan tentang harga beras, musim panen, atau acara hajatan lebih sering terdengar daripada bisikan yang menusuk hati orang lain. Warga sadar, fitnah yang pernah mereka sebar terhadap Mira bukan hanya menghancurkan hidup seorang perempuan, tapi juga meninggalkan luka batin yang dalam. Bahkan setelah kematiannya, arwah Mira masih pulang membawa dendam yang menakutkan. Itu menjadi peringatan nyata bahwa kata-kata bisa lebih tajam daripada senjata. Rumah warisan orang tua Mira tetap dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menempati, meski sebenarnya bangunan itu masih kokoh dan layak huni. Setiap kali ada yang berani menyarankan agar rumah itu dipugar dan dipakai untuk pos ronda atau gudang desa, suara penolakan langsung lebih keras. "Jangan macam-macam," kata warga. "Biarkan saja. Itu rumah pengingat." Bagi anak-anak kecil, rumah itu menjadi cerita menyeramkan yang sering mereka dengar sebelum tidur. Mereka dilarang bermain di halaman rumah itu, apalagi masuk. Orang tua selalu menegaskan, bukan karena hantunya, tapi karena dulu kita pernah salah. Itu rumah orang yang teraniaya. Dengan begitu, anak-anak sejak kecil belajar bahwa fitnah bisa berakibat buruk. Waktu berjalan. Beberapa tahun kemudian, sebagian orang yang dulu ikut menuduh Mira sudah meninggal. Sebagian lagi merantau.
Namun cerita tentang janda muda yang difitnah tetap hidup di mulut warga. Bedanya, cerita itu kini disampaikan dengan nada penyesalan, bukan dengan bisikan jahat. Bu Yati, salah satu orang yang paling keras dulu, sempat sakit parah sebelum meninggal. Dalam sakitnya, ia sering berteriak memanggil nama Mira, seakan dihantui rasa bersalah. Bu Narti pun tak jauh berbeda. Ia lebih banyak mengurung diri di rumah setelah kejadian itu, enggan lagi banyak bicara soal orang lain. Semua itu membuat warga semakin yakin bahwa fitnah tidak pernah membawa kebaikan. Pak Sarman, yang dulu sering dituduh terlalu dekat dengan Mira pun hidup dengan rasa bersalah. Tubuhnya kurus, tidurnya tidak pernah nyenyak. Ia sering bilang kepada orang-orang, "Saya hanya ingin menolong, tapi malah jadi awal bencana." Ia tahu dirinya bukan sepenuhnya salah, tapi penjelasannya dulu tidak pernah didengar. Pelajaran yang paling besar dirasakan oleh generasi muda desa. Mereka mendengar cerita ini dari orang tua dan kakek nenek mereka. Pesannya sederhana, tapi menancap dalam. Jangan pernah menuduh orang tanpa bukti. Jangan menghancurkan nama orang hanya karena rasa iri atau sekadar ingin punya bahan cerita. Beberapa tahun setelah kejadian itu, kepala desa sempat berinisiatif membuat semacam pertemuan khusus. Semua warga dikumpulkan dan cerita tentang Mira diulang kembali. Tujuannya bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk memastikan bahwa kejadian seperti itu tidak pernah terulang lagi. Di pertemuan itu, semua orang setuju, Pasir Kencana harus menjadi desa yang rukun, bukan desa yang saling menjatuhkan dengan kata-kata. Rumah Mira pun akhirnya tidak dibongkar. Meski tetap kosong, rumah itu dijaga agar tidak rusak. Setiap kali ada kerja bakti desa, warga membersihkan pekarangan, merapikan rumput liar, dan mengecat pagar seadanya. Semua dilakukan bukan untuk menempati, tapi untuk menghormati. Biarlah rumah ini jadi saksi. Waktu itu, Mbah Karyo berkata, "Hingga kini, setiap malam Jumat ada saja orang yang mengaku melihat bayangan perempuan duduk di teras rumah itu. Tidak menakutkan, hanya diam. Wajahnya pucat, rambutnya panjang terurai, tapi tatapannya tidak lagi penuh amarah. Seakan-akan arwah Mira hanya ingin mengingatkan, jangan ulangi kesalahan yang sama." Orang-orang yang lewat biasanya menunduk atau membaca doa. Ada yang merinding, ada juga yang merasa kasihan. Tapi tidak ada lagi yang berani mengolok-ngolok. Semua tahu, apa yang mereka lakukan dulu adalah aib besar yang harus dikenang supaya tidak terulang. Dari kejadian itu, ada beberapa pelajaran yang akhirnya tertanam kuat di benak warga Pasir Kencana. Jangan menuduh tanpa dasar. Apa yang dialami Mira adalah bukti nyata bahwa tuduhan tanpa bukti bisa menghancurkan hidup seseorang. Satu ucapan bisa membuat orang tertekan, kehilangan tempat tinggal, bahkan membawa dendam hingga mati. Jangan mudah percaya gosip. Hanya karena sesuatu terdengar dari mulut banyak orang, bukan berarti itu benar. Kebohongan yang diulang-ulang tetaplah kebohongan. Warga Pasir Kencana belajar dengan cara yang pahit bahwa mengikuti arus gosip hanya membuat mereka menyesal di kemudian hari. Fitnah bisa berbalik pada penyebarnya. Orang-orang yang dulu paling lantang menyebarkan gosip justru yang pertama kali mendapat gangguan. Ada yang sakit, ada yang meninggal mendadak, ada pula yang dihantui rasa bersalah sepanjang hidupnya. Itu menjadi bukti bahwa kejahatan kata-kata tidak pernah membawa berkah. Jangan menghancurkan hidup orang lain karena iri. Mira hanyalah seorang janda muda yang berusaha bertahan hidup, tapi karena kecantikannya dan kebaikannya, orang lain merasa iri. Dari rasa iri itulah fitnah muncul. Padahal, kalau saja mereka bisa menerima, semua tidak akan berakhir tragis. Kini jika ada orang baru datang ke desa, warga Pasir Kencana sering menceritakan kisah ini sebagai peringatan. Di sini, kami pernah belajar dengan cara yang paling menakutkan. Jangan pernah ulangi. Begitu kata mereka. Meskipun arwah Mira tidak lagi menampakkan diri sekeras dulu, bayangannya tetap menjadi penjaga moral di desa itu. Setiap orang tahu, sekali lidah mengucap fitnah, akibatnya bisa lebih mengerikan daripada yang dibayangkan.